sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya untuk mendampingi kalian dalam pembelajaran IPS. Dan untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan asal muasal daripada terjadinya permukaan bumi ini. Nah, sekalian, sebelum kita mulai, mungkin sebaiknya kalian persiapkan diri kalian untuk bisa menyimak dan menyaksikan video-video yang akan saya sampaikan melalui proses pembelajaran ini. Dan tentunya kalian sudah siap semua, bukan? Dan alhamdulillah kita akan coba mulai daripada pembelajaran kita pada kesempatan pagi. Begitu, silakan dicek video yang satu ini. Baik anak sekalian, kita akan mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membahas tentang geologi sejarah. Kita akan mencoba membahas tentang sejarah terbentuknya bumi kita yang kita cintai ini. Untuk dapat mengetahui bagaimana bumi kita ini terbentuk, maka perlu bagi kita untuk mengetahui sejarah tentang terbentuknya bumi, di mana sejarah bumi disusun berdasarkan skala waktu geologi yang dikelompokkan dalam kurun atau eon, masa atau era, zaman atau periode, kala atau epoch, dan waktu atau age. Skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Masa-masa tersebut adalah yang pertama masa primer, yang kedua masa sekunder, yang ketiga masa tersier, dan masa kuarter. Kemudian ada lagi masa primer, ini dinamakan juga dengan masa Paleozoikum. Masa sekunder dinamakan dengan masa Mesozoikum, serta masa tersier dan masa kuarter dinamakan dengan masa Kenozoikum. Sekarang kita akan coba membahas tentang asal mula bumi terbentuk. Asal mula bumi terbentuk, menurut para ilmuwan ini dikatakan memiliki beberapa teori bagaimana bumi itu bisa terbentuk. Yang pertama adalah teori kabut atau yang disebut dengan nebular hypothesis. Menurut Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Lapage, mereka mengatakan bahwasannya bumi terbentuk berdasarkan dari suatu kabut gas raksasa yang pekat, panas, dan terpilin pada porosnya. Beberapa bagian luar dari kabut raksasa tersebut terpisah dan menggumpal atau memadat akibat dari adanya penurunan temperatur sehingga membentuk planet-planet. Dan intinya yang sangat panas dan berpijar adalah matahari. Teori yang kedua adalah teori planetesimal atau planetesimal hypothesis yang dikemukakan oleh Thomas Crowder Chamberlain dan Forrest Ray Moulton yang dikemukakan pada tahun 1905. Menurut mereka, suatu bintang lain dalam peredarannya hingga mendekati matahari dan menimbulkan gaya tarik-menarik yang besar antara kedua bintang, sehingga keseimbangan bola gas matahari atau bintang terganggu yang mengakibatkan terlemparnya sebagian massa dan terbentuklah cabang gas yang mencurat keluar menyerupai kabut spiral. Cabang-cabang gas itu kemudian mengalami kondensasi atau pendinginan menjadi massa padat yang disebut dengan planetesimal. Kita lanjutkan. Teori yang ketiga adalah teori pasang surut atau yang dalam bahasa Inggrisnya tidal hypothesis. Menurut James Hopwood,
Hitchins dan Harold Jeffreys yang dikemukakan pada tahun 1917. Suatu bintang yang sangat besar, lebih besar dari matahari, pernah melintas dengan jarak yang tidak jauh dari matahari. Melintasnya bintang tersebut menyebabkan gelombang pasang sehingga sebagian massa matahari terlepas dan terlempar keluar. Bagian massa yang terlempar selanjutnya mengalami pemadatan dan pecah menjadi planet-planet. Untuk lebih jelasnya bisa kalian amati di gambar tersebut. Selanjutnya kita perhatikan, ini adalah masa-masa di mana bumi baru terbentuk, di mana masa ini belum ada kehidupan yang kira-kira berusia antara 4.600 juta tahun yang lalu sampai dengan 400 juta tahun yang lalu. Selanjutnya adalah masa Archean atau Arkozoikum, di mana di sini mulai terdapat kehidupan purba. Masa ini merupakan masa pembentukan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Masa bermunculan kehidupan awal yang berupa mikroorganisme dari berbagai macam jenis binatang dan tumbuhan yang berupa ganggang. Fosil tertua yang ditemukan adalah Stramotolites dan Cyanobacteria. Masa yang selanjutnya adalah masa Protorozoik atau masa kehidupan awal yang berusia kurang lebih 2.500.000 tahun sampai 540 juta tahun yang lalu, di mana masa ini perkembangan kehidupan dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seiring perkembangan hidrosfer dan atmosfer. Fosil-fosil yang mencirikan masa ini adalah stromatolit alga, ada juga cacing beruas, ada lagi cacing beludru, ada juga cacing gilik dan ubur-ubur. Dan ini juga disebut sebagai masa kehidupan hewan bersel tunggal.
Gimana anak sekalian? Sudah paham dengan materi yang tadi kita sudah pelajari? Saya harap kalian semua bisa memahami materi tersebut, dan apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, kalian silakan hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini untuk penjelasan lebih mendetil. Dan untuk hari ini pelajaran IPS yang mempelajari tentang asal muasal permukaan bumi cukup dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.